Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku bakal bahas tentang apa saja komponen penilaian aktualisasi Latsar CPNS. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, kira-kira apa saja sih komponen penilaian aktualisasi Latsar CPNS? Nah sebelumnya aku udah pernah sempet singgung kalau penilaian aktualisasi ini memiliki bobot 50% dari total keseluruhan penilaian Latsar CPNS. Nah total 50% penilaian ini terdiri dari dua, yaitu rancangan aktualisasi sebesar 20% dan laporan aktualisasi sebesar 30%. Kemudian apa saja sih poin-poin penting penilaian di tiap-tiap baik dari rancangan ataupun laporan aktualisasi? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dari rancangan aktualisasi. Nah, yang teman-teman perlu ingat bahwa komponen penilaian di rancangan aktualisasi ini yang pertama yaitu proposal rancangan aktualisasi yang teman-teman bikin. Nah, jadi proposal yang teman-teman bikin harus sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dari Balai Diklat. Biasanya nanti akan diberikan buku pedoman tentang aktualisasi, mulai dari penulisan proposal dan juga laporan aktualisasi. Nah, di situ ada petunjuk penulisannya, huruf apa yang digunakan, spasinya berapa, marginnya berapa, kemudian apa saja isinya. Nah, itu ada di buku pedoman. Nah, jadi teman-teman selain tadi ya harus sesuai di buku pedoman, teman-teman juga usahakan hindari typo ya teman-teman, karena biasanya penulisan terutama yang proposal ya, proposal rancangan aktualisasi ini di minggu ketiga karena lagi banyak-banyaknya tugas dan juga tes akademik CPNS. Nah, biasanya itu kalau pengalamanku dan teman-teman kemarin sih ngerjainnya SKS, jadi sistem kebut semalam, jadi sangat memungkinkan adanya typo itu. Nah, mungkin teman-teman bisa siasati dengan kerjakan beberapa hari sebelumnya. Jadi typo-typo itu bisa dihindari ya. Nanti kalau nggak, paling nanti waktu seminar proposal akan ada revisi gitu sih. Kemudian selain dari proposal rancangan atau penulisan proposal itu sendiri, poin penting penilaian yang kedua di rancangan aktualisasi yaitu terkait dengan isu yang teman-teman angkat. Nah, jadi di proposal aktualisasi penilaian terpenting yaitu di sini bisa dikatakan yaitu tentang pemilihan isu. Nah, sebelum tadi kan teman-teman pasti sudah dapat arahan dari Widya Iswara dan juga buku petunjuk tentang aktualisasi. Nah, teman-teman pastinya akan memilih beberapa isu yang akan teman-teman angkat atau akan teman-teman seleksi, teman-teman tapis menjadi satu isu strategis yang akan teman-teman pecahkan ketika kegiatan habituasi atau pelaksanaan aktualisasi. Nah, jadi di pemilihan isu itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi dari ini tantangan juga ya. Kalau teman-teman sudah lumayan beberapa waktu di instansi tempat teman-teman bekerja, mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya, udah bisa menganalisa isu apa saja sih yang kira-kira teman-teman bisa angkat, teman-teman bisa selesaikan ketika pelaksanaan aktualisasi itu gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang baru, nah itu juga bisa challenge tersendiri ya gitu. Tapi tenang teman-teman bisa koordinasikan dengan mentor dan juga dengan coach teman-teman waktu membuat proposal rancangan aktualisasi ya. Gitu. Nah, nanti aku bakal kayaknya bakal bahas lagi ya tips gimana sih untuk pemilihan isu itu. Nanti aku akan bikin video lagi biar lebih jelas
gitu. Nah, jadi tadi yang penting di proposal itu isu yang akan teman-teman angkat, kemudian metode yang teman-teman gunakan untuk menapis isu tadi. Kemudian selain isu tadi, nah teman-teman akhirnya kan dapetin isu yang teman-teman pilih dengan menggunakan metode yang teman-teman pilih juga. Nah, nanti akan dapat satu alternatif solusi yang akan teman-teman pakai atau akan teman-teman angkat, teman-teman laksanakan ketika agenda 4, yaitu agenda habituasi di instansi tempat teman-teman bekerja. Nah, selain itu, ketika teman-teman memberikan solusi, teman-teman pasti akan menyusun kegiatan dan juga tahapan kegiatan dari alternatif solusi yang teman-teman sampaikan. Nah, ini juga poin penting, teman-teman. Biasanya minimal untuk kegiatan yaitu minimal 4 kegiatan. Dan beserta tahapan kegiatan itu, teman-teman harus bedakan mana yang termasuk kegiatan, mana yang termasuk tahapan kegiatan. Nah, output dari tahapan kegiatan itu apa saja, kaitan dari tahapan kegiatan itu terhadap nilai-nilai aneka itu nantinya seperti apa, kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi seperti apa. Nah, itu juga akan teman-teman susun ketika pembuatan proposal rancangan aktualisasi gitu, teman-teman. Nah, kegiatan ini sangat penting ya, teman-teman, dan juga schedule pelaksanaan kegiatan, karena nanti yang akan menjadi dasar penilaian selanjutnya yaitu penilaian laporan aktualisasi, yaitu dari rancangan kegiatan yang telah teman-teman susun. Nah, jadi berhati-hati ketika menyusun kegiatan aktualisasi dan juga tahapan kegiatan di rancangan, di proposal rancangan aktualisasi. Nah, kemudian selain proposal itu tadi, dari penulisan dan juga isi dari proposal itu sendiri, selanjutnya yaitu ketika seminar. Nah, karena proposal tadi harus diseminarkan, yaitu seminar proposal rancangan aktualisasi, tentu saja penilaiannya ada di PowerPoint. Nah, PowerPoint yang teman-teman bikin, apakah menarik ataukah banyak, teman-teman masih banyak menyampaikan kata-kata, kemudian apakah atraktif yang PowerPoint yang teman-teman bikin. Nah, itu juga jadi poin penilaian. Selain itu juga cara teman-teman menyampaikan atau mempresentasikan rancangan aktualisasi itu juga jadi penilaian. Apakah teman-teman baca dari buku teks ataupun dari PowerPoint yang teman-teman susun, bagaimana dengan komunikasi dengan audiens. Nah, di sini audiensnya yaitu penguji, mentor, dan juga coach. Nah, itu seperti apa? Itu juga akan jadi poin penilaian. Kemudian, nah, dukungan dari mentor itu sangat penting ya, teman-teman. Waktu aku kemarin, karena sudah masuk masa work from home, jadi mentor tidak dapat hadir, sehingga kemarin bisa mengikut dalam seminar ini melalui Zoom atau mengirimkan video dukungan. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman menyusun rancangan aktualisasi, yaitu harus mendapatkan dukungan dari mentor gitu. Karena nanti ketika teman-teman menseminarkan, nah, mentor akan memberikan dukungannya gitu. Itu yang di rancangan. Selanjutnya yang di laporan aktualisasi. Nah, karena laporan aktualisasi ini 30% sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi di laporan aktualisasi ini selain penulisan laporan ya seperti tadi yang di rancangan sesuai dengan petunjuk atau buku pedoman, ya isi dari laporan ini juga tidak kalah penting, teman-teman. Nah, kalau tadi di proposal lebih menitik beratkan pada isu dan kegiatan yang teman-teman usulkan, nah di laporan aktualisasi ini akan lebih mengedepankan pada kegiatan-kegiatan tadi yang teman-teman usulkan di rancangan, apakah seluruh kegiatan tadi bisa teman-teman selesaikan dalam waktu habituasi, agenda habituasi di instansi masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, justifikasinya apa? Kenapa tidak bisa diselesaikan? Nah, kalau ada perubahan, kenapa ada perubahan? Nah, itu teman-teman harus bisa menjelaskan ya, teman-teman.
Atau misalnya ada kegiatan tambahan. Nah, itu kenapa sampai ada kegiatan tambahan? Perlukah? Atau ada tahapan kegiatan tambahan? Atau ada yang dikurangi? Atau ada yang disesuaikan? Berbeda dengan di rancangan. Nah, itu teman-teman harus bisa menjustifikasi atau memberikan alasan sesuai dengan yang terjadi gitu. Kemudian selain itu yang jadi poin penting yaitu bagaimana teman-teman dapat mengkaitkan di setiap tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai-nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Dan juga bagaimana tahapan kegiatan dan kegiatan tersebut dalam peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga WOG atau Whole of Government. Nah, itu nanti teman-teman harus bisa sampaikan. Selain itu, dari output kegiatan per tahapan. Jadi output per tahapan kegiatan dalam mencapai solusi atas isu yang teman-teman angkat. Apakah isunya terselesaikan dengan tahapan-tahapan kegiatan yang telah teman-teman lakukan selama di kampus atau selama agenda 4, yaitu agenda habituasi. Kalau misalnya terselesaikan, seperti apa? Kalau tidak terselesaikan, kenapa, kendalanya yang teman-teman hadapi harus teman-teman sampaikan. Kemudian selain itu yaitu kontribusi output terhadap visi misi organisasi. Nah, tergantung teman-teman bikinnya apakah di lingkup, misalnya karena saya dosen ya, apakah di lingkup program studi, ataukah kalau di lingkup program studi berarti visi misi program studi, ataukah di lingkup jurusan, ataukah di lingkup instansi atau universitas. Nah, itu keterkaitannya seperti apa, kontribusinya apa terhadap nilai-nilai organisasi terkait. Selain itu juga yang penting yaitu manfaat kegiatan. Nah, ini juga jadi poin penting nih teman-teman. Dari kegiatan atau upaya-upaya teman-teman menyelesaikan isu yang teman-teman angkat itu, manfaat dari kegiatan itu apa saja sih? Bagi siapa saja manfaatnya? Apakah manfaat itu hanya bagi individu, dalam artian hanya bagi peserta atau bagi kita sendiri yang membuat atau menyusun solusi atas isu yang teman-teman angkat? Ataukah kegiatan tersebut juga berkontribusi pada organisasi atau instansi tempat teman-teman bekerja? Nah, itu juga akan memengaruhi penilaian. Semakin besar manfaat yang diterima atau semakin besar manfaat yang diberikan dari output kegiatan yang telah teman-teman susun, yang tidak hanya bagi individu, misalnya juga bagi rekan dosen lainnya, atau bagi prodi, bagi jurusan, atau bahkan bagi instansi tempat teman-teman bekerja. Nah, itu juga akan mendapatkan poin penilaian yang berbeda. Gitu teman-teman. Jadi kalau itu tadi yang poin-poinnya perbedaan dari isi dari proposal ataupun laporan aktualisasi, kira-kira seperti itu poin-poin penilaiannya. Nah, selain itu kalau di seminar laporan aktualisasi hampir sama ya dengan di seminar rancangan, ya pasti di PowerPoint, penilaian PowerPoint yang teman-teman bikin, apakah banyak animasinya ataukah time management ketika teman-teman presentasi seperti apa, dukungan dari mentor seperti apa, kemudian PowerPoint-nya seperti apa, apakah eye-catching atau atraktif atau membosankan. Nah, itu juga jadi poin penilaian. Gitu teman-teman. Jadi itu tadi komponen penilaian aktualisasi baik dari rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi Latsar CPNS. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas selanjutnya, boleh komen di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab, akan aku jawab. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.